Film layar lebar Pocong tak lolos sensor dari Lembaga Sensor Film Indonesia sehingga akhirnya dilarang beredar. Film bergenre horor itu dianggap kelewat mengumbar sadisme. Kapokkah Rudi Sudjarwo selaku sutradara film Pocong untuk membuat film horor lainnya? Tidak ada istilah kapok ternyata. Rudi dan Cinemark bahkan sudah memproduksi sequel dari Pocong 1 dan diberi judul Pocong 2. Rudi berharap Pocong 2 lolos sensor dari... Remaja bermental baik pasti mampu mencetak prestasi yang bisa mereka banggakan kelak. Seperti 3 remaja berikut, Ihsan, Dirli, dan Gea mampu menunjukkan bahwa dedikasi tinggi untuk mencapai cita-cita harus diiringi dengan kepribadian yang tidak tercela. 3 jebolan ajang Indonesian Idol 2006 ini pun sangat bersyukur. Meski banyak menemui pengalaman duka maupun suka, masa karantina selama mengikuti ajang Indonesian Idol 2006, bakat dan mental mereka sangat ditempa untuk menjadi idola yang sesungguhnya. Jadi sukanya sih selama ini, aku ketemu banyak orang baru ceritanya gitu kan. Terus, aku bisa dapat pengalaman yang benar-benar berharga banget gitu. Aku, bisa dibilang, menjadi seorang pekerja seni gitu yang benar-benar dikenal orang gitu kan. Dukanya sih palingan aku harus meninggalkan sekolah untuk beberapa lama gitu kan, sempat ketinggalan juga. Untung sekarang udah bisa ngejar lagi gitu. Terus aku juga nggak ketemu keluarga untuk beberapa bulan gitu. Dukanya juga kalau misalnya lagi spektakuler, tiba-tiba harus kehilangan teman kita yang udah, kerja kerasnya jauh banget gitu, itu sih palingan. Udah gitu dapat pelajaran mengenai vokal segala macem, mengenai dunia entertain gimana gitu. Jadi di sini tuh bener-bener dibekali secara matang sampai matang gitu. Pokoknya semua orang pasti tahu gimana perjuangan aku dari awal-awal idol itu, yang semua orang mencaci maki aku, semua orang menghina aku dengan apa yang aku punya ya, karena memang waktu itu aku memang nggak bisa untuk tampil bagus di atas panggungnya ini. Jadi aku juga terima, tapi gimana perasaan aku yang saat itu dapat dapat cacian dari juri-juri, dari semua orang itu, eh pokoknya itu dukanya sampai bikin malah aku sampai frustasi. Jadi aku sempat mikir kalau kalau enggak ya aku pulang aja deh gitu, di tiap penampilan pulang aja. Tapi ya semua aku cuma banyak berdoa aja, serahin ke atas semua, dan ternyata Tuhan membukakan jalan buat aku. Anak-anak muda ini baru akan mengukir prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Semoga saja akan lahir ihsan-ihsan baru di ajang Indonesian Idol putaran keempat yang akan disiarkan RCTI mulai tahun depan. Pemirsa, Rudi Sudjarwo tidak kehilangan semangat dalam memproduksi sequel dari film Pocong 1. Walaupun film horor pertama Rudi itu tidak lulus sensor. Nah, apa yang membuat Rudi tidak kapok membuat film horor? Tidak hanya masalah film yang menarik untuk dikupas dari Rudi, kehidupan percintaannya pun layak untuk digali. Nah, kabarnya Rudi sudah menikah lagi. Dengan siapa? Simak penuturan Rudi Sudjarwo berikut ini. Film layar lebar Pocong tak lolos sensor dari Lembaga Sensor Film Indonesia sehingga akhirnya dilarang beredar. Film bergenre horor itu dianggap kelewat mengumbar sadisme. Kapokkah Rudi Sudjarwo selaku sutradara film Pocong untuk membuat film horor lainnya? Tidak ada istilah kapok ternyata. Rudi dan Cinemark bahkan sudah memproduksi sequel dari Pocong 1 dan diberi judul Pocong 2. Rudi berharap Pocong 2 lolos sensor dari Lembaga Sensor Film Indonesia. Padahal dia mengklaim Pocong 2 jauh lebih dahsyat daripada Pocong 1. Pocong 1 udah sedemikian dahsyatnya dampaknya, Pocong 2 dua kali lipat lebih dahsyat. Kita nggak mau film ini membodohi. Karena kalau film ini membodohi masyarakat, ya kita ibaratnya sebagai seseorang yang nggak bertanggung jawab gitu. Di sini dikasih lihat benar. Ada salah satu angle yang kita pakai, yang kita berikan ke masyarakat untuk supaya mereka tahu kenapa setan bisa ada. Jadi nggak cuma sekedar, kan ada takut segala macam. No, kita kasih reason, logikanya. Pada film Pocong kedua, muncul tokoh baru yang diperankan oleh Revalina S. Temat. Bagi Revalina, ini adalah film layar lebar pertamanya. Dan uniknya Reva mengaku sebagai seorang yang sangat penakut. Demi film pertamanya ini, Revalina rela melawan ketakutannya itu. Dan saking takutnya pada syuting awal, Reva sempat minta ditemani oleh keluarganya.
berkesan banget buat aku. Sebenarnya gue orangnya penakut banget. Dari pertama kali aku baca skripnya itu aku udah yang bisa parno sendiri gitu di rumah, yang mandi takut, tidur sendirian takut, segala macam gitu. Tapi ternyata pas ngejalanin syutingnya itu beda banget gitu dari apa yang aku bayangin gitu. Aku tuh bayanginnya syutingnya tuh pasti lokasinya serem-serem gitu segala macam, tapi ternyata pas udah dijalanin kan enggak. Selain mendapatkan pengalaman, Revalina juga mendapatkan keberanian yang selama ini tak dimilikinya. Aku jadi sekarang yang ya udah biasa aja gitu, yang kayak gitu tuh emang maksudnya mereka memang ada, tapi ya kita kan dunianya beda, alamnya kan beda, jadi ya kita saling permisi aja gitu, jangan saling ganggu. Bukan hanya soal film, konferensi pers film Pocong 2 juga menjadi ajang bagi wartawan untuk melakukan klarifikasi dengan Rudi Sudjarwo mengenai status hubungannya dengan Rere. Kebetulan Rere terlihat hadir mendampingi Rudi. Hubungan Rudi dan Rere sempat menjadi berita hangat karena keduanya sempat dikabarkan digerebek oleh suami Rere. Udah, no komen dulu. Menikah secara agama udah? Mas, menikah secara agama sudah. Kapan mas? Tepatnya kapan mas? Habis lebaran kemarin? Habis lebaran kemarin. Resmikan secara hukum. Januari. Ya, insya Allah. Ya kita nggak mau berlama-lama zina kan? Penting itu. Jelas sudah Rudi telah menikah siri dengan Rere untuk menghindari zina. Meski hubungan percintaannya dengan Rere pernah menimbulkan kabar tidak sedap. Namun Rudi Sudjarwo berharap mendapatkan kebaikan di masa mendatang. Kita belajar dari kesalahan kita ya kan. Terus menjadi orang yang lebih baik dan hikmahnya kita ambil. Terus insya Allah kan kelihatan tuh kalau misalnya memang yang kita jalanin nggak benar atau segala macam, pasti kan ada aja kan gitu. Tapi kita semuanya, anak-anak, dia, saya juga segala macam, semua keluarga juga yakin bahwa ini yang terbaik dan ya kita jalanin aja apa yang dikasih sama Tuhan. Horor ternyata menarik perhatian Reza Artamevia untuk berakting di dalamnya. Meski ini pemunculan kedua Reza dalam dunia akting, diam-diam Reza punya karakter impian yang suatu saat nanti ingin ia perankan. Sekian lama tidak muncul di layar kaca maupun perak, aktris senior Bella Esperance tampil dalam film horor. Langsung saja kita simak berita dari Bella Esperance dan Reza Artamevia berikut ini. Dulunya bekas siapa, Bu? Film Bangku Kosong yang semalam ditayangkan perdana di sebuah bioskop ternama ibu kota memunculkan wajah-wajah baru di dunia seni peran. Salah satunya adalah Reza Artamevia. Meski Reza sudah makan banyak asam garam di dunia hiburan, namun di bidang akting bisa dibilang Reza masih anak bawang. Di pemunculan keduanya setelah bermain dalam sebuah FTV ini, ibu dua anak tersebut berperan sebagai guru. Penampilan Reza di film horor ini cukup singkat, hanya 3 menitan, karena Reza bertindak sebagai cameo. Apakah itu figuran atau katanya Reza itu cameo kok? Cameo apa sih sebenarnya? Saya baru dijelasin cameo hari ini. Oh ternyata cameo tuh ada nilai tersendiri. But I don't care. Kenapa 3 menit? Justru karena 3 menit saya mau ngambil. Kalau panjang-panjang for the first time, saya nggak berani. Sebetulnya kalau ditawarin, dari dulu udah sering ditawarin. Sinetron, film, cuman belum tergerak. Sinetron sempat sekali ya saya ya, FTV. Terus pas film, 3 menit terasa jadi cameo aja gitu kan, terus jadi guru. Nah waktu itu, waktunya mepet saya ragu. Nah ternyata mundur. Waktu ada terus keep in touch dari pihak Star Vision ya, dengan manajemen terus kata-kata pas, dan hati saya tergerak, ingin gitu ya. Jika suatu saat nanti Reza kembali mendapatkan tawaran main film, karakter seperti apa sih yang ingin ia perankan? Andai kata suatu saat ada, boleh sebagai, tapi yang heroik ya. Yang heroik tapi tokoh wanita, misalnya tentang perjuangan wanita. Nah, itu mau saya. Film horor garapan rumah produksi Star Vision ini juga memunculkan kembali aktris senior Bella Esperance. Rasanya sudah lama sekali Bella menghilang dari geliat dunia seni peran. Kemanakah Bella selama ini? Dan mengapa ia lantas memilih bermain dalam film horor sebagai langkah comeback-nya di bidang akting? Emang banyak orang suka bilang Bella kalau main itu tiba-tiba ya suka menghilang, tiba-tiba muncul lagi, bikin gebrakan lagi. Bukannya itu taktik saya, tapi emang itu mungkin porsi saya diberikan sama Maha Kuasa, memang harus begini ya beginilah. Saya ditawarkan horor,
Dan kebetulan belum pernah saya main horor, ya saya kepengen coba. Rasa penasaran Bella bermain dalam film horor apakah karena pengalaman para artis yang kerap mengalami kejadian seram saat berada di lokasi? Penasaran karena horor, belum pernah saya main horor. Apakah